yang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaharui niat kita, mudah-mudahan duduknya kita sebentar ini bisa menjadi penambah pahala kita, pemberat ya fi mizan yaumil qiyamah, kemudian juga menjadi pengukur dosa-dosa, menyambung silaturahim ya, dan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhiratnya ya Allah. Amin. Bu Eli sebagai ketua dan juga ibu-ibu Bu Eni Kalau Mbak Eri diganti nama orang ini. Jadi dikasih. Dan ibu-ibu semuanya sehat Bu? Ya, insya Allah karena kita mau Dzulhijjah, jadi kita juga ingin bahas tentang seputar keutamaan dan juga adab nanti ya, kalau sempat insya Allah adab dan seputar fikih kurbannya. Yang pertama kita ingin belajar tentang Asyru Dzulhijjah. Jadi ada istilah namanya Asyru Dzulhijjah. Asyru Dzulhijjah. Jangan kebolak-balik bolak sama Asyura, meskipun sama-sama 10. Asyura mirip tuh. Kalau Asyru itu maksudnya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tapi kalau Asyura itu 10 Muharram. Puasa Asyura, Tasu'a wa Asyura 9 dan 10. Ya, tapi kalau Asyru itu Dzulhijjah. Ya, ini nggak terlalu populer, jarang diangkat. Sering yang kita bahas keutamaan Ramadan. Tapi kalau Dzulhijjah agak jarang diangkat, kurang populer. Apa keutamaannya? Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan menyebut hari-hari ini. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10. Malam yang 10 itu kapan? Apakah 10 terakhir bulan Ramadan? Apakah 10 awal Dzulhijjah? Tentu ada khilaf, tapi yang lebih dipilih oleh ulama tafsir adalah 10 awal Dzulhijjah. 1 sampai 10 ditaglib untuk digenepin gitu lah ya. Kalau puasanya mah bisa 1 sampai 9, kalau 10 nggak boleh puasa. Nah, lebih utama mana? 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Ada diskusi ulama, tapi intinya kalau bisa digabung. Kalau ngelihat malamnya lebih utama malam ya, malam di bulan Ramadan. Tapi kalau ngelihat siangnya lebih utama siang Dzulhijjah. Itu kalau ingin digabung. Meskipun tadi sumpahnya Allah walayalin dan malam yang 10, yaitu malam Dzulhijjah.
Yang kedua, Allah menyebutnya sebagai ayyam ma'lumat. Ayam itu bukan ayam ya Bu, jamaknya dari yaum, hari. Ayam artinya hari-hari. Maklumat yang dipilih, yang ditentukan. Ya. Dari satu kelurahan Pondok Kelapa dipilih beberapa orang saja. Hari-hari yang dipilih. Ya kan? Kalau ini dari sekian banyak hari Allah pilih 1 sampai 10 Dzulhijjah. Iya, maklumat. Di antara 10 itu, 10 orang yang dipilih itu ada satu yang hafiz Quran 30 juz. Yaitu 9 Dzulhijjah. Ada Arafah. Jadi ini udah yang dipilih yang terbaik, dan yang luar biasa lagi nanti kita bahas keutamaan hari Arafah. Ini hari 10 secara umum dulu. Ya. Dalilnya apa? Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28. Ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut-nyebut nama Allah. Ya, agar mereka apa? Menyebut-nyebut nama Allah. Kapan disebut-sebut nama Allah? Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah dipilih oleh Allah. Berarti apa Bu? Disuruh apa Ibu? Disuruh menyebut-nyebut nama Allah, disuruh banyak berzikir di awal surat, di awal Dzulhijjah. Ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas hewan ternak yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Jadi suruh menyaksikan apa? Besarnya nikmat Allah. Bu, kambing, sapi, unta itu makhluk hidup, ya, yang bernyawa, tapi diizinkan sama Allah untuk disembelih dan dinikmati dagingnya. Kita mendapatkan gizi, mendapatkan protein dari hewan yang disembelih itu dengan menyebut nama Allah. Jadi lihat satu manafi'a lahum, supaya kamu menyaksikan Allah itu kasih karunia nikmat banyak sama kamu, ya, dan banyak menyebut-nyebut nama Allah. Lanjut ya Bu. Yang ketiga keutamaannya adalah khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa la ahab ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai beramal saleh di dalamnya kecuali hari-hari ini, yaitu Asyru Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai beramal saleh di dalamnya kecuali beramal saleh di hari-hari ini. Fa'aktiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Gimana dong? Allah bersumpah dengan menyebut hari-hari ini. Allah menyebutnya sebagai hari-hari yang dipilih, ayyam maklumat. Yang ketiga, hari-hari yang paling agung dan paling dicintai beramal saleh di dalamnya. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Terus terkumpulnya ibadah-ibadah yang mulia di hari-hari ini.
ada sholatnya, ada ya puasanya. Loh Ustazah, Ramadan itu kan terkumpul juga ibadah-ibadah yang mulia. Ada puasanya, ada zakat fitrahnya, ada zakat malnya, ya kan? Kalau mau umrah juga bisa umrah Ramadan, tapi nggak ada Arafah. Mau sedekah bisa, tapi nggak ada korban. Tapi kalau hari-hari ini terkumpul ibadah-ibadah yang banyak. Itu yang keempat. Yang kelima, termasuk bulan-bulan haram. Bulan haram. Ini secara umum di zoom out dulu. 10 hari ini juga terletak di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Allah katakan dalam Quran apa? Surah Taubah ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ya, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ya satu tahunnya 12 bulan. Jadi ini sudah ditetapkan sama Allah semenjak apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tetapkan ini matahari, ini bumi, bulan kan? Bulan itu kan mengitari bumi. Dari titik ini balik ke titik yang sama dalam satu tahun itu 12 kali. Itu ditetapkan sama Allah. Kemudian Allah pilih minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Di ayat yang sama dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kamu jangan menzalimi dirimu sendiri. Kaitannya sama kemuliaan waktu. Saya pernah sampaikan di sini kemuliaan itu ada 2 macam, kemuliaan tempat atau kemuliaan waktu. Jawab ya Bu. Orang maksiat di luar masjid sama orang maksiat di dalam masjid, lebih jelek mana? Di dalam masjid. Kan maksiatnya sama. Kenapa kok? Tempatnya. Karena dia tidak mengingat kemuliaan tempat. Nah sekarang namanya kemuliaan waktu. Orang maksiat di luar bulan Ramadan sama orang maksiat di dalam bulan Ramadan, jelek mana? Maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Kamu nggak ingat ini tuh bulan Ramadan loh, bulan mulia. Jadi Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia ini yang dipilih sama Allah ya, dilipat gandakan pahalanya sebagaimana dilipat gandakan dosanya, karena kamu gak ingat kalau ini tuh bulan mulia. Ala tadribu fihinna anfusakum, maka kamu jangan menzalimi dirimu sendiri. Nah kita kadang gak terlalu ingat, kita ingatnya cuma Ramadan doang Bu. Dan lebaran yang besar itu bagi kita Idul Fitri daripada Idul Adha, karena budaya kita ada mudik dan sebagainya. Nah, kita berarti termasuk ihya sunnah nih, menghidupkan kembali apa yang kurang ya dipopulerkan. Yang keenam itu keutamaan spesial hari Arafah aja. Kata ulama, kalau seandainya di hari yang 10 ini 1 sampai 10 keutamaannya cuman ada yang di nomor 9 doang, itu aja udah luber, udah melimpah. Apalagi kalau mau beramal soleh mulai dari hari Arafah saja. Ya. Yang pertama dari keutamaan Arafah adalah hari disempurnakannya agama Allah. Hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Allah. Dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku telah ridho Islam menjadi agama sempurna. Ada seorang sahabat yang nggak tahu kapan turunnya, terus bilang sama Umar begini, wah ini hari disempurnakannya agama Allah.
Kalau seandainya aku tahu kapan turunnya, ya ayat ini sudah aku jadikan hari raya, hari turunnya itu. Kata Umar, apa demi Allah aku tahu kapan turunnya, di mana turunnya, momennya apa? Yaitu pada saat Arafah, di padang Arafah, momennya haji wadahnya Nabi. Ya, lebarannya besoknya. Lebaran besoknya. Ya, kemudian yang kedua, keutamaan berpuasa di dalamnya. Orang yang berpuasa, yang kedua dari judul Arafah nih. Berpuasa di hari Arafah itu menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa hari Asyura 10 Muharram menghapus setahun yang lalu. Kalau Asyura 1 hari juga, disunahkan 2 untuk menyelisihi orang Yahudi. Asyura Muharram. Tapi kalau Arafah 1 hari di tanggal 9 itu saja, itu menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wah, kalau udah puasa kita besok-besok maksiat aja, kan udah diampuni. Balik lagi nih ke pertemuan kemarin, tanda-tanda diterimanya amal soleh adalah apa? Meninggalkan dosa, memelihara amal soleh. Bukan justru sebaliknya. Itu tanda-tanda berarti gak diterima puasanya. Tapi sebenarnya kesempatan bagi kita yang merasa kemarin Ramadan masih bisa dioptimalkan kembali. Allah kasih kesempatan kembali. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat, sejahtera, dan kita bisa mengoptimalkan hadiah-hadiah yang Allah siapkan untuk kita. Yang bisa. Yang ketiga, khairul doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Tapi hari itu kita sibuk nyari arang sama tusukan sate. Harusnya sibuk apa ini? Doa. Ada jelas khairul doa sebenarnya. Khairul doa yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada dalam satu hadis. Khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan, perkataan yang diucapkan olehku, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ngapain hari itu? Perbanyak doa, ya. Apalagi tadi tahlil, takbir, tahmid, ya kan? Kemudian karena tadi fadilahnya berpuasa diampuni, jadi kita minta ampun juga, ya. Plus pakai tadi apa? Doa kan? Doa secara umum, minta dunia akhirat. Jangan lupa doain saya. Ibu doain diri sendiri dong. Semua saling doa, saling memanggil, saling berdoa. Bener ya? Iya. Insya Allah. Tidak Bu, saya itu ini salah satu jebakan memang. Ibu kalau minta didoain sama jamaah jadi ustazah. Kadang-kadang saya sengaja, ayo baca doa bareng-bareng. Kemudian apa yang jadi mengganjal di hati saya itu terus hilang bersama dengan doa itu. Berarti saya berprasangka baik di antara jamaah itu ada doanya dijabah. Betul. Jadi jangan lupa doain saya Bu. Doanya gini, ya Allah, ampunilah Ustaz dan Sumaya, istiqomahkan dia, matikan dia husnul khotimah,
sehat, sejahtera, panjang umur. Kalau gurunya banyak, guru-guru boleh Ustazah. Hah? Nggak disebutin karena gurunya banyak, jadi guru-guru saya kan berarti termasuk Ustazah. Saya mintanya disebut. Kalau doa muridnya Gak dilanjutin nih kalau kamu Siap ancam Ustazah. nih ya. ngancam. Gak apa-apa, ini trik supaya saya didoain sama ibu-ibu. Insya Allah. Karena kita doanya gitu, guru-guru. Ya, terus sekalian disebut. Ya Allah, ampunilah saudara semuanya. Istiqomahkan dia, wafatkan di dalam husnul khotimah. Segala-galanya itu paling dunianya sehat, sejahtera, panjang umur. Amin. Muridnya ibu semua dong didoain satu-satu. Ya kan? Banyak yang doain saja, muridnya banyak. Berarti Ustazah kalau doain satu-satu enggak kan ya? Kalau saya Muridnya mah enggak sekali jamaah dong. jamaah. Karena ibu kan nggak tahu ya satu-satu nama. Dibayangkan wajahnya. Nah, tuh. Paling Bu Edi doang yang ibu kenal ya. Makanya aku dari ketua pas jadi ingat. Dibayangkan wajahnya. Nah, tuh. Disebut namanya. Ya Allah, ampunilah saudara semuanya. Lanjut ya. Doa yang terbaik adalah doa di hari yang B. Hari paling banyak dibebaskan manusia dari api neraka. Di hari Arafah. Di hari Arafah. Hari paling banyak Yang tadi 10 itu ya, Bu, ya? dibebaskan. Bukan keutamaan hari Arafah. Hari paling Hari yang paling banyak. Dibebaskan dari api neraka. dibebaskan. Kalau di Ramadan itu hanya sementara atau gimana saja? Katanya di Ramadan juga. Pembebasan dari api neraka. Makanya ini kesempatan yang dibuka lagi sama Allah. Tapi satu hari yang paling banyak Allah kasih pembebasan dari api neraka itu hari Arafah. Ya, itu artinya diangkat gitu dari api neraka. Gini, maksudnya begini. Kita nggak bisa memaknai ini kecuali kita bayangkan dulu dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Berapa bolongnya, berapa tahun nggak nutup aurat, ataupun yang lain-lainnya. Siapa yang ingat libahin siapa 15 tahun lalu? Nggak ingat kita, terus api mayanya. Nah kalau udah ingat kayak gitu, kita baru ingat sebenarnya doa perbuatan kita itu mengharuskan kita nyelup dulu. Berarti apa? Masuk kan? Nyeluk penyerah. Tapi karena dapat ampunan di hari Arafah, nggak jadi mas. Jadi begitu. Pembebasan atau dari api neraka itu maksudnya. Harusnya dia udah berbuat sesuatu yang harus nyelup. Tapi karena dapat keutamaan pengampunan dari hari Arafah, namanya nggak pengen bu, paling banyak loh. Paling banyak Allah ngasih pengampunan itu di hari Arafah. Dalam hadis dikatakan ma min yaumin aktsar min yu'taqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Kalau kita perhatikan dalil yang ini dan dalil yang berikutnya itu kayak khusus bagi orang yang hadir di Arafah saja. Tapi jangan harapkan diri kita minta keutamaan kepada Allah. Kita tetap membersamai mereka ya di hari Arafah tersebut gitu ya, dan mengharapkan keutamaan kepada Allah. Jangan apa namanya? Jangan putus asa. Tamak kepada rahmat Allah itu bagus. Kalau tamak duniawi nggak bagus, serakah. Tapi kalau tamak kepada rahmatnya, ampunannya itu bagus. Melas kepadanya itu bagus. Melas kepada manusia nggak bagus. Jangan Melas tergantung kepada sama Allah. manusia. Kan waktunya agak berbeda Ustazah. Hari Arafah di Arab sama di sini itu bagaimana? Ya Allah alam, saya lebih cenderung kepada 9 Dzulhijjah itu yang disebut dengan hari
Arafah. Betul. Ya, meskipun kita dari tanggal 1 udah takarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah kan udah siap-siap. Demikian juga yang kelima, yang dibanggakannya di hadapan penduduk langit. Ini juga teksnya kayak bagi orang yang ada di padang Arafah. Tapi kan kita sekarang pergi haji itu di samping badannya harus sehat, duitnya juga harus cukup, kuota juga harus ada. Jadi jangan haramkan diri kita untuk membersamai mereka. Makanya puasa buat kita yang gak berangkat, mereka gak berpuasa. Dalam rangka apa? Membersamai. Ya. Nah kalau kita review lagi, balik lagi ke belakang, berarti ini dari tanggal 1 sampai 9 atau sampai 10 kita ngapain? Secara umum menyebut-nyebut nama Allah. Ya kan tadi di Quran surah Al-Hajj. Ya, mengakui nikmat Allah yang besar, mengakui buruknya kita kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Mohon ampun tentunya supaya dapat penghapusan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Terutama di hari Arafah, minta pembebasan dari api neraka. Apalagi menyebut-nyebut nama Allah dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian memperbanyak tahlil, takbir, tahmid atau zikir secara umum. Terus apa lagi? Doa. Karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Itu kurang lebih, Ibu. Ada satu hadis riwayat Bukhari. Ya. Saya baca dulu. Ma min ayyamin amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah Ta'ala untuk beramal suatu amalan yang lebih baik daripada hari-hari ini, yaitu Ashru Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Lebih besar mana pahalanya? Berjihad fi sabilillah di luar hari ini atau beramal soleh di 10 hari ini? Kata Nabi apa? Wala jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah gak menandingi utamanya beramal soleh di hari-hari ini. Gimana menurut Ibu? Sangat besar. Sangat besar pahalanya. Illa rajulan, kecuali seseorang berangkat berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia pulang gak bawa apa-apa. Berarti hartanya hilang, nyawa pun melayang. Itu baru sebanding beramal soleh di hari ini. Keren apa enggak? Kita dari mana aja itu kalau baru denger ini? Memperbanyak takarrub. Jadi ini tuh kayak kesempatan-kesempatan yang diberikan sama Allah untuk kita. Ya Allah ingin gitu ya untuk mendapatkan keutamaan yang lebih lagi. Terus amalannya apa dong? Tentu yang nomor 1 haji, Bu. Tapi kan sekali lagi tuh badannya harus sehat, hartanya cukup, kuota juga ada. Kalau kuota nggak ada gimana berangkat? Ya kan? Terus apa? Puasa. Ya kalau puasa 1 sampai 9, 10-nya haram. Sholat, memperbanyak sholat sunnah, tahlil, tahmid, ya berzikir, doa, ya, dan juga nanti berkurban. Ada pertanyaan atau lanjut ke kurban? Kita lanjutkan dengan kurban. Di sini ada yang mau berkurban? Ada yang suka kambing? Enggak. Sapi? Sapi suka? Enggak ada yang suka kambing? Suka.
Jamaah Baitul Muhajirin suka kambing. Soalnya lagi tesnya ke korban. Bercanda Bu, biar nggak Biar nggak ngantuk. tadi udah bilang jangan ngantuk. Bu, kurban Udah ya, disiapin matanya. itu sering disebut dohiyah atau udhiyah. Bahaya. Dohiyah atau udhiyah atau kurban adalah sepertiannya nama bagi unta, sapi, kambing yang disembelih fi yaumin nahri, yaitu tanggal 10, dan fi ayyamit tasrik, yaitu 11, 12, 13. Berarti jenis hewannya ditentukan. Ayam boleh dikonsumsi tapi nggak boleh dikorbankan. Demikian juga ikan boleh dikonsumsi, nggak boleh kurban. Kurbannya apa? Ikan rasa. Apalagi kurban perasaan. Ikan lele. Setiap hari kurban perasaan. Iya betul. Ikan lele. Ikan terasi. Kita dulu. Unta, udah. Nomor 2 apa? Sapi. Kerbau? Boleh. Ya. Kata ustaz saya apa? Kerbau itu kan jamus ya Bu. Jamus bahasa Arabnya. Wa ma jamusu illa baqarun aswad. Sapi yang hitam itu kan kerbau. Jadi termasuk Masuk. Yang ketiga, kambing atau domba. Sekarang masuk ke dalilnya. Dalilnya surah Al-Kautsar. Ya kan? Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu ya untuk mengharap Tuhanmu dan berkorbanlah. Wanhar, berkorbanlah. Surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Katakanlah sholatku, ibadahku. Nusuk itu peribadatan kita, di antaranya adalah kurban kita. Jadi kurban itu ibadah Bu. Bu, kurban itu ibadah. Karena harus disebut nama Allah di situ. Jadi kalau ada yang suruh cari ayam hitam, nyembelihnya nyebut nama yang lain, sila taubat sebelum habis kesempatannya. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbidin. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurbannya, ya, supaya mereka menyebut-nyebut nama Allah. Sekali lagi kan Bu? Ya, untuk menyebut-nyebut nama Allah. Atas apa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas hewan ternak yang telah kami rezekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu. Maka kepadanya lah kamu berserah diri. Wa basyiril muhbidin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh. Hikmah. Apa hikmahnya kurban? Nomor 1, memberikan kelapangan kepada fakir miskin dan keluarga. Memberikan kelapangan rezeki maksudnya. Dan kita aja misalkan nggak biasanya beli daging, wah momennya apa nih, gitu kan? Kalau ini ngasih kelapangan lagi kepada fakir miskin ataupun keluarga, sanak saudara, teman-teman.
keluarga itu miskin atau tidak? Miskin. Nanti kita bahas di pembagian. Untuk takaful ijtimai memang ada Bu. Kalau ibu rasanya tiap hari makan ayam sampai bosan, ada orang yang nggak makan daging kecuali setahun Sekali. Ada. Ada kok. 2 kali. Itu semua. Cuma lebaran, ini kan lebaran. Lebaran. Nyanda kira. Yang kedua, mengenang dan mentauladani kisah Nabi Ibrahim. Mengenang dan mentauladani kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut sama Allah bagaikan ummah, sebagai satu umat. Karena keluarganya semuanya jadi tauladan. Iya, di keluarganya semuanya jadi tauladan. Kalau kita perhatikan bagaimana patuhnya Nabi Ibrahim, disuruh apapun ya, anaknya disembelih ya. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Kalau ibu-ibu ada yang mimpi nyembelih anak, jangan disembelih. Bukan nabi. Bukan. Mimpi ada 3 macam. Yang satu disebutnya ar-ru'ya, yang dua namanya al-hilmu. Dari istilah aja beda. Ar-ru'ya itu artinya mimpi yang benar. Ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang biasanya ya menjadi penyebab hidayah atau hijrahnya seseorang. Jadi kalau orang habis mimpi masuk Islam, nah itu ru'ya. Tunjuk. Habis mimpi misalkan taubat, nah itu ru'ya yang jadi jalan hidayahnya dia. Yang dua lagi disebutnya bukan ru'ya, namanya al-hilmu. Apakah al-hilmu min atharin nafsi? Mimpi juga namanya mimpi, ini mimpi juga Bu. Al-hilmu min atharin nafsi, mimpi dari pengaruh psikologis, dari pengaruh kejiwaan. Pingin makan mangga ke mimpi-mimpi mangga. Nah itu. Kangen sama anak di pondok misalnya, sampai ke mimpi-mimpi anak. Itu pengaruh kejiwaan. Telepon sehat-sehat aja Bu. Ya Bu. Yang ketiga, al-hilmu minasyaiton, mimpi yang dari setan. Nabi pernah habis sholat subuh balik ke jamaah, nanya, ada nggak di antara kalian yang hari ini mimpi? Saya ya Rasulullah. Apa? Saya melihat kepala saya terpenggal, kemudian kepala saya menggelinding dan saya ngikutin kemana kepala itu pergi. Itu adalah mimpi dari setan. Kadang tujuannya biar kita sedih, biar kita khawatir, biar kita nggak bersemangat. Ya, kadang bikin kita curigaan sama pasangan, nggak ada buktinya. Akhirnya kita jadi pengen ngecekin HP-nya kan. HP ditutupin sama Allah, udah tutupin aja. Mau repot sendiri. Ya, itu yang terkait dengan mimpi. Nabi Ibrahim dapat mimpi yang merupakan wahyu, tapi dia menunjukkan ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah. Tauladan kita juga siapa? Siti Hajar. Ini anak udah lama Bu, dipengenin punya anak bayi, ya, fi wadin ghairi dhi di lembah yang tanpa tanaman. Ditinggal Bu, karena disuruh sama Allah patuh. Lah kalau zaman sekarang, Mas lu kebangetan lo Mas. Lu kagak ninggalin apa-apa lo, yang bener aja lo Mas. Kalau zaman sekarang, lah suami saya aja tengah nyandain saya Bu. Ngajakin yuk kita tinggal di situ aja di Cilengsi yang pedalaman. Ya Allah, di situ jauh dari Indomaret ya. Lah kita jauh dari toko aja. Udah tanaman banyak, tetangga juga banyak, tapi kayak nggak mau lah di situ gitu. Nah itu gimana? Enggak, fi wahdin ghairi dhi zar'in, nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ.
kalau begitu Allah nggak mungkin melupakan. Ya Allah, ini keren juga nih perempuan. Tinggal karena tahu Allah yang perintahkan, berarti aku nggak mungkin dilupakan sama Allah. Berarti Allah akan ngasih rezeki aku. Bisa kita begitu? Boro-boro. Boro-boro. Ya, jadi memang Nabi Ibrahim itu tauladan yang luar biasa. Dari Nabi Ibrahimnya, dari istrinya, dari anaknya. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini termasuk ayat favorit nih. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Kemarin kita udah bahas tentang apa? Kisah dua putra Adam. Kurban nggak? Kurban. Korroba kurbana. Ketika keduanya mempersembahkan kurban mereka. Kabil ya. Fatukub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima kurbannya, yang satu ditolak. Bu, bilang iya ya Bu. Bu, gitu dong biar saya semangat. Jam-jam tidur siang. Enggak, karena kita lagi bikin Bu, ya. Yang masuk Ramadan banyak, yang diterima nggak semuanya. Yang masuk Dzulhijjah banyak, yang diterima nggak semuanya. Ya yang hidup kan pasti melalui kan? Ya enggak? Asal ada umur pasti melewati tuh. Tapi apakah semuanya dapat pembebasan dari api neraka? Tidak semua. Emang nggak minta, mau dikasih. Nggak usaha. Kita usaha dan tetap mengharapkan rahmat dari Allah. Ya. Jadi ini untuk menegaskan bahwasanya kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendekat satu langkah dengan berjalan, Allah akan mendekat ke kita berlari. Jadi Allah sangat menghargai sedikit pun yang ibu lakukan. Ketika ibu bilang udah nggak mau, kalau atau misalkan ada hal yang bikin kita baper, terus akhirnya korban aja sama Allah biar Allah yang balas. Ya, sholat 2 rakaat hilang langsung dalam hati ya. Yang tadinya benci, yang tadinya dengki hilang semua. Jadi satu langkah kita itu dibalas kebaikan yang banyak. Masya Allah. Ya. Yang berikutnya, bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Hikmah Korban. Jadi Allah katakan dalam Quran surah Al-Hajj 37. Al-Hajj 37. Tidak sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya. Dagingnya, darahnya, hewan kurbanmu itu gak nyampe ke Allah, Allah gak butuh. Silahkan kamu makan. Ya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ketika ibu ingin melepaskan, ya Allah, uang sekian juta lumayan sebenarnya bisa buat jalan-jalan. tapi kalau ini penyebab Allah senang sama saya, ridho sama saya, mengampuni dosa-dosa saya, ini murah sekali. Lanjut ya. Hukumnya apa Bu? Sunnah muakkad. Sunnah itu kalau ditinggalkan enggak dosa, tapi dikerjakan lebih baik, berpahala. Apalagi muakkad dengan penekanan. Ada yang bilang wajib, ada. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Beliau bilang kalau orang kaya ya hendaklah berkurban wajib berdasarkan dalil riwayat Ahmad
Riwayat Ahmad, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa kaya, lapang, tapi nggak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Tapi dikatakan juga hadisnya mauquf, meskipun sahih menurut Al-Hakim. Ya, kaya itu siapa kaya itu? Nah, nanti bisa kalau udah deket-deket kurban nggak ngaku kaya. Meskipun hari Senin baju merah, mobil merah. Hari Selasa Hijau. mobil. Jadi mobilnya ngikutin bajunya nih. Garasinya numpang di Kondisinya taman. doang ya. Gantungan kuncinya ada kan? Garasi numpang di Hah? taman. Gantungan kunci. Kunci banyak. Banyak bukan cuma kunci banyak. Bukan kuncinya, gantungan kuncinya punya kan? Punya. Ini mah dulu lah dicicil ya. Ya ini gantungan kunci dulu. Dikasih lagi gantungan kunci. Iya. Ya, terus kata Imam Abu Hanifah kaya itu kayak gimana? Penjelasannya kaya itu biasanya yang punya nisab, yaitu 85 gram emas. Konversiin sekarang sekitar 120 juta. Kalau punya itu, ya masa kurban sekian gak bisa gitu. Itu. Dan juga gak lagi musafir, lagi mukim, gak lagi bepergian. Terus yang mengatakan sunnah muakkad dalilnya adalah ya hadis riwayat Muslim, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khud min sya'rihi wa adhafirihi syai'an hatta yudhi. Barang siapa melihat hilal Dzulhijjah. Ibu ngelihat enggak hilal Dzulhijjah? Enggak ngelihat kan? Maksudnya bukan melihat secara mata tapi yakin kalau malam ini masuk. Wa arada ahadukum an yudhi. Salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Fala ya'khud min sya'rihi wa adhafirihi. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hatta yudhi, sampai disembelih. Dari hadis ini bisa diambil beberapa pelajaran. Yang nomor satu adalah ya wa arada ahadukum an yudhi. Salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Kalimat ingin berkurban maknanya tidak wajib, karena ingin. Kalau wajib berarti kurban lah. Gitu. Ya. Yang kedua apa? Hukumnya sunnah bagi yang sudah niat mau kurban masuk 1 Dzulhijjah. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itu sunnah Ustaz. Siapa yang menyembelih meskipun satu keluarga? Yang menyembelih kan satu orang kan? Keluarga bapak siapa? Keluarganya mau turut serta, nggak ikut potong boleh. Tapi kalau sulit misalkan punya bayi ya, bayi kan nggak bisa kalau nggak dipotong kukunya, ya nggak ada masalah gitu. Jadi tetap hukumnya sunnah. Nah kalau seandainya dia belum niat dari awal masuk, ya kan, tengah-tengah dapat duit kaget, dari saking kagetnya, terus dia pengen kurban, padahal udah potong kuku, gak ada masalah. Jadi kurbannya tetap sah. Ya, tapi kalau diniatin dari awal kan lebih baik. Yang ketiga, hatta yudhi, jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai menyembelih. Kalau nanti nyembelihnya hari Sabtu misalkan, potong kukunya bisa hari Sabtu sudah disembelih. Jangan pas tanggal 10-nya. Dari sembelihnya kapan? Kan ini kan teksnya tadi loh. Sembelih dulu. Bala ya'khud min sya'rihi wa adhafirihi syai'an hatta yudhi, sampai disembelih. Sembelihnya kapan? Tanggal 13-nya. Tunggu sampai disembelih. Soalnya kan di jalan itunya di Jumat jadi laku. Biasanya Sabtu. Ya, jadi yang lebih tepat adalah sampai disembelih.
ya Bu? Kemungkinan Jumat. Jadi kalau Jumat biasanya masjid kurbannya Sabtu. Sabtu. Biar gak kotor dipakai buat Jumatan gitu kan? Iya. Itu. Nah kalau memang mau Sabtu berarti tunggu sampai disembelih baru potong. Udah dipotong baru boleh. Apa sih hubungannya kukur rambut sama nyembelih? Nah itu dia. Kalau nggak nanya saya lanjutin ya. Enggak, itu dia Ustazah yang mau ditanyain. Itu yang mau ditanya Bu Ustazah udah jawab. Itu dia. Iya benar, itu yang mau ditanya. Ini dia yang mau dibahas. Kalau dia potong kuku atau rambut, korbannya tetap sah. Tapi kan nggak dapat pahalanya, sunahnya. Ya makruh lah kalau sampai dia penyunahnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya tolong guna ilmu. Ya belajar. Lanjut ya. Ya Ustazah. Ya. Kalau hikmah pasti ada hikmah. Kalaupun nggak ketemu hikmahnya pasti ada hikmahnya. Tapi di antara penjelasan ulama adalah supaya seluruh bagian tubuh kita dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan Allah. Begitu. Oke? Lanjut ya. Jadi sunnah makan. Kapan jadi wajib? Dua hal. Yang pertama kalau dia nazar. Kalau tahun ini anakku diangkat, ya, maka aku mau kurban. Kalau bulan ini apa namanya? Ya, bonusnya cair. Traktir teman-teman. Dulu sama korban aku udah kan traktir. Nah, korbannya bisa traktir juga tuh. Iya, sama. Nanti kan korbannya baik-baik. Iya bagi-bagi dagingnya ya. Jadi yang pertama pada saat nazar, ketika nazarnya dipenuhi maka wajib bagi dia untuk kurban. Yang kedua, kalau ibu datang ke tempat penjualan kambing kemudian bilang begini, udah dibayar terus ini kambingku lillahi ta'ala. Nah itu udah wajib. Ini untuk sembelihan saya, maka sudah wajib bagi dia. Besok ada yang nawar 2 kali lipat, nggak boleh dijual. Udah dibilang kalau dia buat. Oh, kalau kita beli terus buat kurban nawar boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Ada bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Katanya mas buat kurban ditawar-tawar gitu. Ada suka marah-marah. Kalau nawarnya boleh-boleh saja. Dapat saja dia serah penjual ya. Paksanya jangan. Jangan ngancem. Lanjut ya. Ya. Sekarang masuk ke binatang atau syarat-syarat kurban. Yang pertama tadi hewannya tertentu. Rusak boleh dikonsumsi tapi nggak boleh dikorbanin. Hewannya tertentu. Ya, yaitu apa tadi? Unta, sapi, kambing, Kerbau. Yang kedua, mencapai cukup umur. Jadi nggak sembarang sapi, nggak sembarang kambing, nggak sembarang unta, nggak sembarang domba. Harus cukup umur. Cara mudahnya begini Bu, nanya sama tukang kambingnya. Boleh lihat kakak sama KTP-nya nggak? Cukup umur apa enggak dengan sembelih? Hah? Ya, terlihat giginya. Gigi kambing Bu, bukan gigi kita ya. Kita Di sini dikatakan la tadbahu illa muslimah illa ayaksur alaikum fadbahu jadatan minat dha'ni. Janganlah kamu menyembelih kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Bukan muhsinah ya Bu, muhsinah nama orang. Ini musinnah. Musinnah itu adalah yang berumur
2 tahun indah Syafi'i, menurut Syafi'i, atau 1 tahun menurut mazhab yang lain. Illa ayyasura alaikum, kecuali kalau sulit. Fatbahu jad'atan minat toni, maka tidak mengapa kamu menyembelih jad'ah. Apa itu jad'ah? Yang berusia 6 atau menurut yang lain 8 sampai 9 atau 1 tahun menurut Syafi'i. Minat toni dari domba. Domba berarti kambing nggak boleh. Paham? Jadi kalau yang jad'ah domba boleh. Nggak boleh kambing, nggak boleh sapi. Kalau kambing dan sapi harus musinnah. Apa itu musinnah? Umur 2 tahun. Umurnya sudah 2 tahun lebih. Kalau domba boleh. Di bawahnya saja. Di Bawahnya ya. Di bawahnya itu nama. Oh, peserta kurban. Iya. Kambing itu giginya yang bawah doang, yang atas nggak ada gigi. Pernah lihat ya, Bu? Nggak pernah. Dia itu hewan pemamah biak. Jadi punya rahang di belakang, atas bawah nih kalau rahang. Pemamah biak. Punya, woy, ya nggak? Tapi giginya adanya yang bawah doang. Yang atas itu gusi yang keras, bantalan. Kita lihat ya, ada kan giginya? Nggak ada, Bu. Kemudian kalau dia sudah 8, giginya sudah 8, rata, inilah yang namanya jad'ah. Tapi kalau giginya yang 2 lebih tinggi daripada 3 yang 6, kanan kiri, 1, 2, 3, yang 6. Inilah yang disebut musinnah. Lihatnya dari gigi benar, bukan gigi penjualnya ya, Bu. Oh, bukan yang udah Berarti Nanti di nah, saya nggak tahu deh. Pokoknya dia lebih tinggi gigi dewasa daripada 6 yang kanan kirinya. Kalau jad'ah, sama. ini tadi musinnah apa? Kambing, Kambing dan sapi. sapi. Nah, kalau jad'ah itu Domba. dia sudah 8. Sudah 8 giginya yang depan, Rata tapi ya Ustazah. tapi rata. Kalau musinnah ada 2 itu Nih. tengah nonjol. Jad. Jada dengan Nah. ain ya Ustaz. Hah? Itu jada dengan ain ya Ustaz. Jad, ya. Jad ada minat dari domba. Domba ini menurut mazhab yang lain itu sekitar 6 bulan itu sudah jatah. Jadi kalau domba 6 bulan sudah jatah. Tapi yang namanya mazhab Syafi'i kan selalu berhati-hati. Dia itu 1 tahun menurut Syafi'i. Kalau musinnah menurut Syafi'i 2 tahun. Jadi kalau domba 8 giginya sudah lengkap, boleh. Tapi kalau musinnah 2 gigi depannya itu lebih tinggi, lebih menonjol daripada yang. Nah, itu baru musinnah, kambing dan sapi. Kalau unta berapa? Unta 5 tahun. Unta minimal 5 tahun, kambing dan sapi 2 tahun. Kita biasanya kalau di daerah itu namanya apa? 2 kali lebaran gitu ya. Kalau udah lewat 2 kali lebaran udah bisa dikurbani. Gitu, kalau belum 2 kali lebaran belum bisa dikurbani. Ya? Ibu tanya Bu, itu kambingnya boleh jantan atau betina? Ya, ini mau masuk Bu, sabar ya Bu. Jadi tadi syarat yang pertama jenis hewannya tertentu. Syarat yang kedua cukup umur, ya kan?
Yang ketiga, selamat dari aib dan celah. Ya, selamat dari cacat, dari celah. Standar celah kurban menurut syariat sama menurut kita beda. Jangan yang menurut kita bulunya halus, ustazah, nggak ngaruh. Mau bulunya cakep kek, bulunya indah, nggak ngaruh. Tapi yang cacat menurut syariat adalah 4 macam. Yang cacat adalah rusak matanya yang jelas kerusakannya, buta, atau mohon maaf picek misalkan mata. Ya, orang kita nggak suka mata juga nggak ada yang makan kok matanya. Bukan masalahnya itu, tapi karena celah jadi dihindari. Terus yang kedua, ya, yang sakit yang jelas sakitnya. Kambingnya diem, wah dia lagi baper apa lagi sakit ya. Gak mau makan, gak mau main sama teman-temannya gitu. Galau botol. Galau sembelih. Kalau sempat disembelih, tapi nggak bisa jadi kurban. Sama kayak ayam ketabrak ya. Kalau sempat disembelih, sembelih. Tapi kalau nggak sempat disembelih, jadi bangkai, nggak boleh. Ya. Jadi tadi 4 yang termasuk cacat, diantaranya nih ya, 1 buta atau matanya rusak. Yang kedua sakit yang jelas sakitnya ya bukan. Kemudian yang ketiga pincang yang jelas pincangnya. Ustazah kalau udah jadi soto mah nggak kelihatan dia pincang apa kagak. Tapi mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Ya. Kemudian yang terlalu kurus, ya, yang terlalu kurus, kebangetan kurusnya, nah itu jangan, itu termasuk celah. Bukan berarti harus gendut banget, enggak, tapi jangan terlalu kurus. Ada nasinya sana. Kan biasanya ada harga bisa 20 sampai 25 kilo sekian. 5 sampai 30. Kalau orang pengennya kurus, kalau kambing kurus kalah. Kalau terlalu kurus gitu aja Bu. Tadi juga misalkan yang matanya sakit kan, yang jelas sakitnya. Kita nggak perlu ke dokter mata kambing juga. Yang kelihatan secara zahir celah, maka itu kita hindari. Meskipun setengah harga. Beratnya Bu Ustaz. Kalau kan sekali ada harga sekian dari mulai 20. Tapi sehat, yang penting sehat. Kemampuan kita. Iya. Tapi berarti dia udah pikir bahwa Nggak ada yang masalah. 20 itu udah boleh ya. Mungkin nggak penting banget kali Cukup itu. umur. Kelihatan nggak kurus banget? Kurus banget. Celah. Ada kurus sehat. Emang orang kurus sehat. Buat kurban. Sop kambing. Buat korban. Kalau Lanjut ya. orang pada kurus, kambing kurus Berpenyakit kalah. gila, kambing gila. Nggak tahu, saya cuma baca di buku. Belum pernah ketemu sih. Seradak seruduk mungkin. Terus sebagian besar telinganya hilang atau tanduknya. Tanduk nggak dimakan emang. Kan tadi ngikut aib Tanduknya itu satu. ngikut syariat bukan ngikut kita. Mungkin satu. Mungkin satu-satunya di sop. Iya, Sebagian besar telinganya sobek atau hilang itu termasuk. Satu di sop. Ya. Terus antara jantan dan betina no problem. Tidak ada masalah. Meskipun biasanya yang betina nggak dikorbanin, sayang untuk diternakkan kembali. Rugi nanti kalau nyembelih yang betina. Ya, tapi sama saja, boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Bahkan kalaupun misalkan hamil, maka sembelihan induk adalah sembelihan anak. No problem juga. Cuma rugi. Masa hamil disembelih. Nah,
Justru sebaliknya itu, ya, hewan yang dikebiri malah nggak apa-apa. Domba yang dikebiri malah nggak apa-apa. Nah itu berkurang dagingnya, nggak ada masalah. Kita ikut syariat kan. Jadi celah itu bukan ikut kita, ikut ya ulama bilang apa. 3, ulangi. Nomor 1 apa? Jenisnya tertentu. 2, cukup umur. Yang ketiga, ya selamat dari celah. Lanjut. Kapan penyembelihannya? Penyembelihannya adalah jangan disembelih sebelum matahari terbit di hari Idul Adha dan telah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat Id. Jadi misalkan sudah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat Id, terus kita mau mulai langsung menyembelih, tapi masjid yang sono belum selesai, tidak ada masalah. Yang penting sudah cukup, di masjid kita udah cukup, ya udah. Gitu ya. Dan juga hari-hari sesudahnya, baik siang ataupun malam, ya. Cuman kalau malam susah, gitu aja repot. Tapi kalau mau nyusul malam gak ada masalah. Kalau hari ke-13-nya malamnya udah pindah hari ya Bu, jadi nggak boleh. Batasannya apa? Maghrib ke sana? Maghrib kan? Maghrib ya. Iya, maksudnya batasan waktunya itu. Ya, dalam suatu riwayat dikatakan, "Manda ba'da sholati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa menyembelih sesudah sholat, maka dia sempurna ibadahnya dan sesuai dengan ajaran kaum muslimin. Tapi kalau sebelum itu ya kayak makanan biasa, kayak hidangan biasa. Jadi keluarga juga ada yang jualan kambing. Terus memang yang disembelih pas lebarannya itu pasti udah ada masakan tuh kambing. Ternyata sebelum harinya gitu. Karena dia kan jualan, dia pilih yang tadi tuh Bu, yang diem wae, lagi baper apa sakit, disembelih ditalain. Gitu, itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi bukan kurban. Kalau kurban nggak bisa. Siapa yang menyembelih kurban tadi udah ya. Terus boleh disimpan lebih dari 3 hari. Boro-boro 3 hari, 3 bulan di freezer. Ya Bu? Emang 3 bulan gak di freezer? Ya. Ada yang gitu. Kadang-kadang begitu kan. Kadang-kadang hari-hari penuh dengan daging, ya kan? Udah enak nih hari keempat, pengennya sayur asam. Dagingnya masuk ke freezer. Habis 3 bulan lah masih ada dagingnya. Itu nggak boleh Ustaz. Boleh-boleh saja. Bahkan kalaupun ada yang dikalengkan, dikirim, boleh-boleh aja. Kan disembelihnya di hari itu. Dikalengkan terus tapi kirimnya berapa bulan kemudian atau nyampe nggak masalah. Problem. Nggak apa-apa. Yang penting disembelihnya di hari itu. Masih bagus nggak? Masih toyib nggak? Halo. Ya. Udah memutuskan mau beli kambing di mana? Oh, udah itu ya. Kita kan cuma ngasih Halal, toyibnya Toyib itu maksudnya kalau halalnya menghalalkan. Toyibnya itu masih bagusnya. Masih bagusnya. Untuk Kayak ngasih bagus nggak, masih expire apa enggak? Nah, hal-hal lain yang terkait dengan kurban, al-istiraku fit tawab dan istiraku fil milk. Istiraku fit tawab, berserikat dalam pahala. Berserikat dalam pahala maksudnya di sini 1 ekor domba atau kambing untuk 1 keluarga. 1 yang berkorban pahalanya dapat semua. Dan tidak perlu kita berkorban atas nama orang tua yang sudah wafat, yang hidup yang korban. tapi pahalanya untuk yang udah meninggal. Dapat semuanya. Dan termasuk kita mendoakan, doanya anak yang soleh adalah bermanfaat.
Jadi nggak perlu, orang udah meninggal. Nggak perlu juga ini pahalanya untuk ini nggak perlu Ustazah. Kan satu pihak toh. Iya. Ya udah keluarganya lah yang berkorban. Nggak, umpamanya atas nama saya, terus berniat nih untuk pahalanya untuk orang tua, untuk suami. Lebih dari yang satu itu nggak boleh. Kalau saya misalkan ini ya, misalkan lebih dari satu 1 ekor maksudnya. satu ekor untuk satu keluarga. Iya. Ini orang kaya misalkan, pingin juga, ya boleh-boleh aja. Tapi sunah muakatnya satu buat satu keluarga. Tapi maksud saya nggak perlu diniatkan untuk si fulan, kurban untuk si fulan yang udah meninggal, buat apa? Gitu. Sebenarnya Ustaz, Sebenarnya nggak perlu ya. Sekarang dia tanya boleh atau tidak boleh. Kalau tidak perlu kan itu masih biasa. ya, Sekarang korban untuk yang sudah meninggal boleh atau tidak boleh? Bisa perlu atau tidak boleh? saya tidak tahu. Yang saya tahu di kitab fikih sunnah saya sabit, amalan yang sampai kepada orang yang sudah meninggal nomor satu, mendoakan dan mensolatkan. Yang kedua itu sedekah atas nama yang sudah meninggal, haji dan umrah. Ini yang tiga ini sepakat atau jumhur ulama oke. Lainnya itu hilaf. Ya. Perbedaan. Lainnya itu hilaf. Mulai dari mentahlilkan itu hilaf. Terus mensolatkan, mempuasakan. Mensolatkan bukan sholat jenazah ya. Mensolatkan atas nama yang udah meninggal. Kodok katanya, mengkodok. Nggak boleh. Bukan puasa ya. Sholat, kemudian ya Allah pahala sholat ini buat yang meninggal. Oh, boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh? Itu makanya bilang hilaf. Hilaf. Kalau saya yang hilaf hindarin aja, udah ada yang pasti. Iya, ada yang pasti benar. Nah, kurban langsung nggak yang 5 ini? Ada disebutnya? Nggak ada. Sedekah aja. Sedekah. Sedekah aja. Ibu sedekah aja, menurut saya itu lebih selamat karena Sedekah atas nama orang tua boleh. nyampe. Untuk Tapi menyambut. kalau kita kurban atas nama yang meninggal, buat apa? Itu nggak ada contohnya gitu. Iya, selama ini kita taunya orang tua gitu, Ustazah. Saya saja sebesar minggu depan yang lalu ya. Terus bismillah tahun depannya berteman 2 tahun berikutnya saya kurban atas nama suami saya. Itu tadi saya ulangi ya, Bu. Saya nggak tahu hukumnya. Kalau ibu tadi tanya boleh apa enggak, saya jawabnya tidak tahu. Karena saya tahunya yang tadi ada di fikih sunnah itu satu yang mendoakan, menyolatkan, sholat jenazah, kemudian sedekah, kemudian haji umroh dengan syarat yang menghajikan udah haji keluar. Kalau umroh boleh ya, Ustazah? Udah umroh dulu buat dia ya. Iya. Mengumrahkan yang meninggal boleh kan? Tapi yang lainnya itu termasuk hilafnya yang panjang. Dulu dong. Kalau yang udah haji juga nggak perlu. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin berbuat baik terhadap yang sudah meninggal, saya anjurkannya kalau nggak haji umroh, yaitu sedekah. Itu yang paling Afdol. afdol, yang mendoakan. Itu udah jelas ada perintahnya ya, Ustazah. Nggak ada masalah. Tapi kalau ibu bapak udah haji, Dibikinin haji gitu. Haji lagi? Iya. Apa nggak kasihan sama kuota yang lain dong, Bu? kita waktu gantian ya bu, kasih dulu. Lah iya. Bapaknya udah haji. Oh nggak usah, maksudnya bahkan bapak udah haji. Itu saya waktu itu saya mau ini lagi. Tahu apa? Kalau udah wajibnya kan cuma satu kali. Sekali. Nah, ya itu makanya saya bilang, apakah kasihan sama yang lain? Betul, Ngantri. Ngantri 20 tahun. Ibu saya tanya boleh? Boleh lah. Ini seandainya nih kurban ya sapi satu nih bu ya, terus kita minta berapa bungkus banyak itu, untuk kita sudah rapi misalkan minta 50 bungkus itu gimana sih bu? Boleh nggak sih bu? Ntar dibahas. Sabar ya.
Jadi yang pertama istiraf fil Motong itu emang. ya istiraf fil thawab, berserikat dalam pahala karena satu kambing atau domba itu untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi bilang ketika bawa 2 kurban, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Yang 1 ekor nih, yang lumayan ini. Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, dan ini untuk umatnya Nabi Muhammad yang belum berkorban. Jadi ini 1, padahal keluarga Nabi ada berapa istrinya? Iya, 1 ekor, 1 buat 1 keluarga. Iya. Kecuali kaya banget, misalkan pingin banyak ya monggo saja, tapi sunnah muakatnya 1 untuk 1 keluarga. Oke? Ya. 1 keluarga itu apa? Nah, itu nanti ada perbincangan ulama. Diskusi antar ulama yang namanya 1 keluarga itu 1 rumah. Itu bisa dianggap 1 keluarga. Atau makannya bareng, itu juga 1 keluarga. Atau nafkahnya bareng, itu dianggap 1 keluarga. Nafkahnya 1, Nabi 1, istrinya banyak, nafkahnya 1, itu 1 keluarga. Meskipun rumahnya beda-beda. Udah nikah tapi di luar. Nah, kalau sudah nikah, misalkan anak kita udah nikah, udah punya penghasilan sendiri, rumahnya udah beda, dianjurkan setiap keluarga 1 domba atau kambing. Berarti dia juga harus juga ya Pak Ibu. Sebaiknya begitu, Iya. karena dia gak 1 keluarga. Kakaknya itu pecah. Iya? 1 kakak. Nah ini kalau 1 ekor sapi itu kan katanya untuk 7 Nah, ini kambing. yang kedua. Tadi baru istiraf fil thawab. Sekarang istiraf fil milk, berserikat dalam kepemilikan. Berserikat dalam kepemilikan itu pada sapi dan unta maksimal 7 pihak, bukan 7 orang. Jadi masing-masing pihak 1 keluarga lagi. Oh iya. 7 pihak. Ya, berarti patungan. maksimal. Belum sampai Ya, ini. baru 5. Enggak genap enggak apa-apa kalau mereka itu. Iya. Nggak Ya. setuju ya. Maksimal 7 pihak. Terus pembagian daging kurban boleh disunahkan sebagian dimakan, nanti kan makan. Enggak haram makan kurban kita sendiri. Sebagian dihadiahkan kepada kerabat, sebagian disedekahkan kepada fakir miskin. Kerabat itu meskipun kaya enggak apa-apa. Bukan haram, bukan. Tapi jangan lupa juga orang fakir dan miskin. Nah, dalilnya apa? Fakulu wa adhiru wa tasaddaqu. Ya, fakulu makanlah kamu, wa adhiru simpan. Boleh. Sebagian disimpan. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah kamu. Jadi sepertiga. Karena sepertiga 3 kali itu. Fakulu wa adhiru wa atimu atau tasaddaqu. Sepertiga buat kita dan keluarga kita. Sepertiga lagi buat siapa? Orang fakir miskin. Sepertiga lagi buat siapa? Anak, saudara, teman-teman yang meskipun nggak fakir tapi nggak apa-apa makan. Oke? Lanjut. Boleh dipindahkan ke negeri lain. Nah itu dia. Ya, misalkan ada anjuran ke Palestina, saya setuju apabila ada anjuran itu. Apakah itu bentuk konet ataukah memang mau nyembelih di daerah yang memang lebih membutuhkan. Apalagi di daerah kita sendiri sudah melimpah. Malah mubazir misalkan. Iya. Ya kan nggak baik ya mubazir. Ke NTT. Boleh saja. Terpencil. Ya NTT Meskipun ya. kalau dilihat dari dalilnya, Nabi makan dari sembelihannya sendiri, berarti kan dekat, ya kan? Ini kesana. Nabi menyembelih sendiri, berarti dekat, ya kan? Kemudian ada perintah kepada Fatimah, seperti ada satu riwayat yang mengatakan lemah, wahai Fatimah, berdirilah kamu dan saksikan sembelihanmu. Berarti ada anjuran untuk menyaksikan penyembelihannya. Ya, kalau memang kuat, tapi kalau ibu ngelihat darah aja pingsan, mohon jangan merepotkan panitia kurban. Jadi nggak harus melihat. Nggak harus. Harusnya nggak ada, tapi kalau mau ikut tadi riwayatnya, ya Silakan. ya udah. Ya kan udah disaksikan diwakili ya Mai.
Emang kalau males nonton ya gitu Bu. Panas, nanas, Panas. panas, aus. Ya, boleh dipindahkan ke negeri lain. Tidak untuk diperjualbelikan. Nggak boleh diperjualbelikan, tapi untuk dimakan. Ya, kemudian apa? Tukang jagal tidak boleh diberikan daging atau kulitnya sebagai imbalan. Sebagai imbalan nggak boleh. Saya pernah menyembelih sendiri ya Bu. Kebetulan waktu nyewa di rawa domba, ininya agak gede tuh. Tetangga ada yang bisa nyembelih. Karena di situ ada karyawan juga mes yang tidur, yang nginep di situ gitu kan. Jadi kita minta nyembelih biar mereka ikut nyate dan sebagainya gitu. Akhirnya kita dealan dulu. Berapa? 300. Oke, 300. Nanti udah selesai baru di kulitnya ambil dah. Ambil sebagian. Jadi nggak boleh, itu bagian dari upah. Jadi jangan kita syaratkan 300.000 nanti dapat daging sama kulit, nah, jangan begitu. Kalau hadiah boleh Ustazah. Nggak boleh. Akadnya lain. Anggap aja nggak dapat mereka. Kita bayar dulu. Anggap aja nggak dapat gitu. Iya. Ya dapatnya duit aja. Nggak boleh jual belikan. Ya kalau misalnya kayak saya tadi itu, kan akhirnya kesulitan juga ya. Nah, yang sulit kita nggak bisa ngolahnya. Akhirnya dititipin ke masjid biasanya nanti dikumpulkan kemudian dijual kan. Jadi itu solusi dari Abu Hanifah. Kulitnya boleh dijual, kemudian harga nilainya penjualan itu disedekahkan. Jadi semuanya itu untuk Allah. Meskipun dagingnya yang makan ente yang makan. Makanya tadi dagingnya, darahnya nggak nyampe ke Allah, tapi ketakwaanmu itu loh. Ketakwaanmu itu loh. Kalau kamu tahu, bahkan sampai ada saya lihat fatwanya kemarin. Kalau kamu yang mahal apa yang bagus misalkan, apa yang gemuk misalnya, yang mahal apa yang gemuk, Yang bagus. yang menurutmu lebih mendekatkan diri kepada Allah yang mana? Bagus. Dalam kondisi kamu Bagus mahal. yang mahal, misalkan gitu ya, kayaknya lebih berat keluarin duitnya. Oh berarti itulah yang mudah-mudahan lebih atau ya. Terus bagi yang terakhir menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih. Ya darah aja pingsan wis gak usah. Gaya. Terus penyembelihannya harus dengan adab juga, dengan pisau yang tajam. Menyembelihnya jangan di depannya hewan yang lain. Nah, iya sedih. Itu udah beban psikologis. Disembelih pula. Kemudian kalau domba biasa di balik kaki kiri, baru disembelih dengan, nggak boleh melukai dulu dengan pisau yang tajam. Kemudian kalau unta, caranya berdiri Bu, nggak dibaringin. Berdiri, satu kakinya diikat, kaki depan diikat. Kan dia kan ada lehernya yang ya. Iya, bunuk. Dari bawah leher, untuk leher. Lehernya panjang. Lehernya itu di ujungnya itu biasanya dilukai. Ketika dia sudah roboh baru disempurnakan disembelih. Itu yang namanya an-nahru. An-nahru sama an-dabhu itu beda. Dabhu itu dibaringin dulu baru disembelih. Ustazah, pernah satu waktu ya karena ketidakpengetahuan itu jadi ibu, ayah, anak motong sendiri atas nama sendiri Masing-masing. Nggak apa-apa, bagus. Itu malah tambahnya Kalau Tapi yang sudah makannya satu orang satu keluarga itu udah cukup. Sebagai kita kan ikut nabi kan, Pak Rasul kan. Tapi kalau seandainya dia kaya banget, bahkan keluarga-keluarganya ada yang miskin, dia mau ngasih masing-masing kalian dapat kambing dah. Nyembelihlah masing-masing, kita hidupkan siar. Jadi masing-masing itu akan dapat pahalanya masing-masing tergantung dari kalian. Maksudnya nggak perlu hari ini, tahun ini atas nama istrinya, besok atas nama suaminya. Nggak perlu. Ya udah cukup kalau biasa. Iya dulu begitu. Dulu kayak gitu Ustazah. saya Gantian. anaknya gantian tiap tahun
Ya tadi itu Nabi bilang Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad, dan keluarganya Nabi. Iya. Misalnya gini, sekarang kayak ibunya punya uang satu keluarga, tahun depan uangnya uang si anak, gitu. Keluarga juga bisa. Ada dua pendekatannya. Satu, keluarga kan sudah satu pihak. Ya masuk di dalamnya orang tuanya sama anaknya. Yang kedua, misalkan anaknya tinggalnya jauh, misalkan udah masing-masing. Pingin si ibu ini kurban. Ya kalian ngasih hibah kepada ibu, kemudian ibu bisa berkorban juga nggak apa-apa. Jadi banyak solusi. Dalam satu rumah nih, masih satu rumah. Satu rumah kan udah satu keluarga. Kan si anak yang kemarin kan uang bapak, Tapi uang anak sama itu uang si Ustazah. anak gitu. Tetap satu pihak, satu keluarga. Ibunya dapat lah. Dapat, selalu dapat. Iya. Kita dulu gitu. Jam berapa ini? Baru setengah 3 kurang. Setengah tiga. Udah habis ya, Bu, ya? Dari tadi kan udah banyak yang Bertanya ya. Belum. yang mau nanya lagi. Masih ada yang mau? Saya juga belum tahu. Tidak ada yang mau bertanya, begitu pertanyaannya. Satu lagi Ustazah, Mangga. misalnya, ayo bapak, anak, sama emak nih, kita patungan beli kurban bisa. Boleh. Bu Yani boleh ini. Patungan ibunya, bapaknya, anaknya patungan buat beli kurban untuk satu keluarga. Bener boleh. Boleh aja. Tuh boleh. Iya. Kebersamaan begitu. Yang penting satu pihak itu adalah satu keluarga. Nanti caranya itu tadi. Jadi misalkan yang berpenghasilan misalkan istrinya berarti hibah kepada kepala keluarga, dan sekeluarga dia dapat pahala. Ya kan? Allahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Jangan lupa PR-nya apa tadi? Mendoakan Ustazah. Ustazah. Saya juga mendoakan kita. Itu juga mendoakan jamaah ya, Bu. Diampuni dosanya, istiqomah. Coba saya mau nanya, ikhlas apa enggak doain saya? Ikhlas. Ikhlas kamu. Ada yang nggak jawab? Insya Allah ikhlas. Doain ya Allah, alhamdulillah, Sumaya, Pak Abdul, istiqomahkan dia, matikan husnul khotimah. Sehat jasmani Simpel kan? rohani. Oh binti Faisal, Pak Abdul. Nah itu. Iya. Hah? Sekarang Ustazah mau doain Oh, oke, enggak. di sini nggak khusus saja. Oh ya udah, 9 Dzulhijjah aja. 9 Dzulhijjah aja. Nanti saya ingat deh tanggal 9, jangan lupa doa. Ada lagi pertanyaan saja. Ada yang pernah saya dengar dan disampaikan oleh Ustaz bahwa pada saat pemotongan kurban ya atas nama kita kan ada pengumuman misalnya dari masjid jam sekian gitu kan. Nah itu kitanya pada saat itu berdoa, pada saat mendengar pengumuman kemudian berdoa dan memohon kepada Allah ya seperti itu, mohon diampuni, mohon segala sesuatunya dunia akhirat itu bagaimana saja? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau ada anjurannya atau enggak, saya terus terang nggak tahu, Bu. Kan saya juga nggak tahu semuanya ya. Bisa jadi mencari momen-momen itu kan momen ketaatan, sehingga kita juga berdoa mohon diampuni. Kalau yang riwayatnya itu ada, wahai Fatimah, Nabi bilang, wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah sembelihan. Dan itu berdoa Fatimah anak saya. berharap Allah menerima. Intinya dari gua kan. Enggak, anak saya. Oke Bu ya, itu saja dari saya. Jangan lupa PR-nya. Dia mau pasangin nama Allahnya. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kapan majlis? Subhanallah wa bihamdika.
dan batin. Bercanda-bercandanya dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.